Karena itu nyawa kita. Tekanan darah berubah, nyawa terganggu. Hebat sekali ayat ini, saudara. Nah, jadi tubuh sudah yang kelihatan, jiwa di dalam darah. Kalau bahasa Jawa bilang nyowo, itu jiwa. Kalau sukmo, itu roh. Ini perbedaannya. Roh itu nggak kelihatan. Ya, yang terakhir saya ngomong soal ini. Binatang nggak pernah punya kepribadian. Itu nggak punya. Manusia punya kepribadian. Maka itu binatang nggak perlu nama. Kita yang memberi mereka nama. Antar mereka pun nggak perlu nama. Karena nggak punya kepribadian. Kenapa kita punya kepribadian? Karena ada roh. Roh itulah pribadi. Dan roh itulah hidup yang sesungguhnya. Oke, dengarkan ini. Kalau saudara dikasih orang jam tangan Rolex asli buatan Swiss, asli, ternyata nggak ada mesinnya, cuma bodinya saja. Saudara terima nggak? Ya, kalau orang mau keren terima. Tapi tiap kali tanya jam nyilimur. Oh, apa ya gitu. Karena mati. Jadi jamnya itu di mana? Bukan yang kelihatan. Di dalamnya itu jamnya. Begitu pula pribadi manusia ini. Kalau saudara melihat ada jenazah di peti mati, itu bukan pribadinya, itu bungkusnya. Pribadinya sudah pergi keluar dari tubuhnya karena darahnya rusak, nyawanya rusak, maka rohnya akan keluar. Nah, itu namanya kematian. Oke, saya lanjut sekarang. Nah, dari tiga hal ini, maka di dalam nyawa, masih ayat ini ya, dalam jiwa itu dibedakan ada tiga hal. Itu saya ambil dari psikologi, tapi itu betul. Di dalam jiwa ada perasaan, catat ya, ada kehendak atau kemauan, dan ada pikiran atau ide. Itu di dalam jiwa. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam. Karena 1 Tesalonika 5:23 itu Tuhan mau kita dipulihkan seluruhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita harus pulih total. Sekarang saya akan tunjukkan, nanti saudara jawab. Pemulihan dari tiga hal ini, yang paling cepat pemulihan roh. Begitu manusia berdosa, sejahat apa, sekotor apa, dia bertobat, kita bertobat. Saat itu darah Yesus menyucikan kita, dan langsung Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Roh kita langsung hidup. Ini spontan, nggak perlu lama-lama. Kecuali yang pernah berhubungan dengan roh-roh jahat sebelumnya, nyembah sesuatu. Nah, kalau kita dulu latar belakangnya menyembah sesuatu, itu roh kita yang rusak. Jadi nggak cukup hanya percaya Tuhan Yesus, tapi perlu dipulihkan rohnya. Itu perlu pelayanan khusus. Kalau di kalangan gereja kita karismatik namanya doa kelepasan. Rohnya harus dibersihkan. Saya lompat. Tubuh harus dipulihkan juga. Saudara, karena janji Tuhan di 1 Tesalonika 5 harus pulih semuanya, supaya kita nggak bercacat berjumpa Yesus nanti pada waktu dia datang. Nah, pemulihan tubuh ini juga nggak terlalu sulit. Cuma dua hal saja. Mau hidup sehat? Kalau mau hidup sehat pakai pola Alkitab. Jangan geragas, tahu itu. Saudara, 86% penyakit itu goro-goro cangkem geragas. Catatan itu. Mulut rakus itu menyebabkan orang sakit, saudara. Benar. Itu luar biasa Alkitab itu. Musa adalah orang pertama di dunia dan satu-satunya. Kalau ada yang berikut berarti jiplak dia. Musa adalah orang satu-satunya orang pertama di dunia yang menuliskan hukum tentang kesehatan. Kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, itu buku kesehatan yang luar biasa. Hebat sekali. Itu Musa. Oke, saya nggak bahas itu. Yang kedua, tenangkan jiwamu. Hati yang gembira adalah obat. Oke. Nah, ini yang buat orang itu sehat. Nah, saya lanjut. Maka dari tiga bagian roh, jiwa, tubuh, ternyata pemulihan jiwa yang paling sulit dan berlaku seumur hidup. Nggak bisa sekali seperti roh ataupun tubuh. Di dalam pernikahan, saudara, saya akan coba merangkumnya dengan cepatnya supaya besok bisa ngomong yang lain. Di dalam pernikahan, pokoknya
Pokoknya kalau ada suami istri walaupun dihambat Tuhan, langganan gegeran. Langganan kok gegeran? Rajin bertengkar. Itu jiwanya yang belum dipulihkan. Nah, saya akan banyak bicara tentang jiwa pada bagian terakhir ini. Ini yang sangat perlu dipulihkan. Rusaknya kehidupan kita. Oke, saya akan tunjukkan Yesaya 49. Tunggu, ya 49. Yesaya 49. Kita lihat ayat ini. Mana kita harus dipulihkan dulu, saudara? Yesaya 49 ayat yang ke-18. Yesaya 49 ayat 18. Ya, saya salah. Yesaya 43 ayat 18. Maaf. Roh Kudus engkau jamah kami supaya kami mengerti ini. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang kapan? Dahulu. Oke? Yang dahulu. Terus. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, tahun 78 saya mendapat payuan ayat ini. Waktu saya mimpin retreat anak-anak remaja yang kursus bahasa Inggris, saya kaget. Mengapa Bapak menggunakan dua kata kerja waktu? Satu, hal-hal yang dahulu, dan dua, hal-hal yang dari zaman purbakala. Ternyata manusia ini selama hidup terbagi dari dua waktu. Saya ambil kata yang terakhir, zaman purbakala. Karena antara zaman purbakala dan zaman dahulu itu perbedaannya jelas. Zaman purbakala itu belum bisa dihitung purbakala. Nah, itulah masa kita sejak dalam kandungan. Zaman dahulu, hal-hal yang dahulu adalah setelah kita lahir. Saudara, saya kagum. Gara-gara ayat ini, Roh Kudus bawa saya buat penelitian ke puluhan keluarga yang saya kenal untuk melihat. Nah, dari ayat ini, saya mau tanya kepada saudara. Saya tahu jawabannya, cuma saya ingin meyakinkan saudara. Menurut saudara, semua anak itu karakternya nurun dari orang tuanya atau tidak? Nah, 100% nurun. Saya akan buktikan lewat ayat ini. Ternyata tidak. Loh, kok bisa? Ayo buktikan. Pelan-pelan nanti saudara kan. Oh iya, kan gitu. Siapa yang lebih dari 2 bersaudara kandung? 3, 4, 5, 6. Ada? Ya, turunkan tangan. Saudara yang 2 lebih, jadi 3 ke atas, dari 1 bapak dan 1 ibu. Jujur, sifat kalian sama tidak? Lah kok bilang nurun? Loh, kalau nurun anak 4, anak 3, 4, 5, 6 sama semua. Ternyata tidak. Di situ saya mulai menyelidiki. Dari mana kalau begitu karakter? Kami 4 bersaudara. Kami beda semuanya 4-4. Roh Kudus menolong saya sejak tahun 78 untuk meneliti ini, saudara. Maka itu saya bersyukur kalau saya disuruh bicara soal pemulihan. Saya kagum melihat Alkitab. Ternyata semua anak itu bukan nurun karakter dari papa mamanya. Tergantung suasana hati ibu waktu mengandung anak itu masing-masing. Sekarang ibu-ibu yang sudah punya anak lebih dari 1, coba nostalgia. Ayo saya tunjukkan bukti ya, cepat. 1. Seorang ibu yang lagi mengandung, saya beri contoh-contoh khusus saja ya. Seorang ibu lagi mengandung. Ini cucu pertama dari pihak kedua orang tua. Biasanya anak ini atau menantu ini itu akan dimanja oleh orang tua dan mertuanya. Karena ini cucu pertama dari dua belah pihak. Suami akan sayang dia. Jadi 9 bulan 10 hari sudahlah jadi ratu betul-betul si istri ini. Minta apa saja dituruti, dimanja habis. Saudara percayalah, nanti lahir anak yang ramainya luar biasa. Tertawa sukacita, hiburan banyak orang. Ya, dalam kenapa ilmu jiwa membagi 4 karakter? Melankolis, sanguin, kolerik, pragmatis. Yang paling ramai itu yang mana? Sanguin. Ramai sekali. Nah, oke. Hamil anak kedua. Terjadi masalah. Misal saya ngomong jelek ya. Suami selingkuh.